Maka ini menunjukkan syaitan ya sangat sabar untuk menjerumuskan manusia. Yang pada awalnya syaitan hanya menggoda mereka agar membuat patung-patung hanya untuk sekedar mengenang kesolehan si pemilik patung ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam ini kita masih dimudahkan berkumpul menuntut ilmu bersama dan insyaallah kita masih membahas kitab Tauhid karangan Syekh Muhammad At-Tamimi rahimallahu taala. Dan kita sampai di bab yang ke-19 yaitu judulnya Babu Maja'a anna sababa kufri bani Adam wa tarkihim dinahum huwal ghuluwu fis sholihin. Bab tentang penyebab utama kekufuran adalah karena berlebih-lebihan dalam mengagungkan, dalam memuliakan terhadap orang-orang soleh. Maka dari judul ini pian bisa ketahui bahwa kita akan membahas sebab kekufuran yang paling utama dan yang pertama terjadi di muka bumi ini adalah karena berlebih-lebihan mengagungkan orang-orang soleh. Maka kalau kita membaca Al-Quranul Karim dan juga membaca hadis-hadis Nabi SAW, maka sungguh banyak dalil-dalil berkaitan tentang tauhid. Sangat banyak dalil-dalil yang berkaitan tentang tauhid bahwa kita harus beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah adalah zat satu-satunya yang berhak untuk disembah. Sangat banyak dalilnya. Walaupun begitu ternyata ada sebagian manusia yang ternyata mereka tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Entah alasannya atau sebabnya karena kejahilan ya yang mereka miliki, yang sebenarnya kalau kita perhatikan kenapa terjadi kesyirikan pertama kali di zaman Nabi Nuh alaihissalam, yaitu karena berlebihan kepada orang soleh yang asalnya adalah karena mereka tidak memiliki ilmu agama. Sehingga ketika ilmu ini sudah hilang, lalu mereka dengan bisikan syaitan tentunya menghormati secara berlebih-lebihan orang-orang soleh. Maka di sini penulis membawakan beberapa dalil. Yang pertama berupa Al-Quranul Karim, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 171. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allah illa al-haqq. Innamal masihu Isa ibn Maryam rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu. Kata Allah Subhanahu wa taala yang maknanya atau terjemahnya, wahai ahlul kitab, janganlah kalian melampaui batas dalam agama kalian. Jadi di sini Allah secara khusus ya mengatakan atau memerintahkan kepada ahlul kitab, orang Yahudi dan Nasrani, agar mereka tidak melampaui batas dalam beragama.
entah melampaui batas dalam perkara akidah, dalam perkara ibadah, dalam perkara muamalah dan yang lainnya. Kemudian apakah perintah Allah ini yang sebenarnya Allah tujukan untuk ahlul kitab saja? Maka jawabannya tidak. Ini umum untuk selain mereka, yaitu kaum muslimin dan juga manusia secara umum, bahwa mereka diperintahkan agar tidak melampaui batas dalam beragama. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kalian mengatakan terhadap Allah kecuali dengan hak, dengan yang benar. Karena kalau kita perhatikan dalam Al-Quran, banyak misal orang Yahudi kah, orang Nasrani kah, mereka berkata tentang Allah tanpa hak. Seperti mengatakan misalnya Isa adalah anaknya Allah, Uzair adalah anaknya Allah, ya, dan seterusnya. Ya. Jadi mereka mengatakan tentang Allah tanpa hak. Sesungguhnya lalu Allah mengkhususkan berkaitan dengan ahlul kitab yang mana mereka berlebih-lebihan kepada Nabi Isa alaihissalam. Sesungguhnya Al-Masih, yaitu Nabi Isa, adalah putranya Maryam, adalah utusan Allah. Dia adalah Rasulullah, utusan Allah. Dan kalimatnya, maksudnya adalah dan yang diciptakan dengan kalimat Allah, yaitu Allah mengatakan kun, jadilah, maka jadilah Nabi Isa tanpa perantara ayah. Kenapa? Karena perintah Allah dengan mengatakan kalimat kun, maka jadilah Nabi Isa alaihissalam. Yang disampaikannya kepada Maryam dan dengan tiupan ruh darinya. Maka Nabi Isa adalah memang sosok yang spesial. Di antara keutamaan atau spesialnya Nabi Isa adalah bahwa beliau ya dilahirkan tanpa sosok ayah, tanpa sosok ayah. Ya. Maka beliau lahir tanpa sosok ayah, hanya melewati perkara dari ibunya, yaitu yang bernama Maryam. Sehingga ini disikapi oleh berlebih-lebihan dari orang Nasrani yang akhirnya menganggap beliau adalah sebagai anak dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka kan ada istilah Tuhan ayah, Tuhan bapa dan Tuhan anak. Maka Tuhan anaknya adalah Nabi Isa, ya. Maka Tuhan ibunya adalah Maryam, maka Tuhan ayahnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang lebih spesial lagi, ada seorang manusia yang tanpa perantara ayah dan ibu, tapi tidak berlebih-lebihan kaumnya menganggap beliau sebagai Tuhan, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Yaitu Nabi Adam alaihissalam. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, di sini Allah memerintahkan ahlul kitab, orang Yahudi dan Nasrani, agar mereka tidak melampaui batas dalam beragama. Kemudian Allah mengkhususkan dalam perkara akidah, ternyata mereka melampaui batas dalam perkara akidah, yaitu mereka berlebih-lebihan terhadap Nabi Isa alaihissalam. Kemudian tentang ayat ini, maka ahlul kitab yaitu adalah orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa mereka dikatakan ahlul kitab? Orang yang memiliki kitab. Karena mereka ini, ya, ahlul kitab ini, orang musyrikin ini berbeda dengan musyrikin yang lain. Seperti Majusi yang menyembah berhala, seperti orang-orang musyrikin jahiliyah. Perbedaannya apa? Kalau mereka pernah diturunkan kitab. Berbeda dengan Majusi, orang musyrikin zaman jahiliyah, mereka tidak memiliki kitab. Berbeda dengan orang Yahudi dan orang Nasrani. Pernah diturunkan kepada mereka kitab, baik Taurat maupun Injil. Sehingga Allah memanggil mereka dengan sebutan ahlul kitab. Dan juga kenapa Allah memanggil mereka dengan sebutan ahlul kitab? Agar mereka ini kembali kepada kebenaran, bahwasanya dulu pernah diturunkan kepada mereka kitab-kitab. Jadi Allah panggil dengan sebutan ahlul kitab, agar mereka sadar dan kembali kepada Allah dengan kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka. Kemudian di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan la taglu, janganlah kalian melampaui batas. Maka di sini maknanya umum, melampaui batas dalam bentuk apapun dalam berkaitan dengan perkara agama.
Entah misalnya tadi dalam perkara akidah ya, maka tidak boleh seseorang melampaui batas seperti berlebih-lebihan menghormati orang soleh. Atau misalnya berlebih-lebihan dalam perkara ibadah. Seperti kalau si Din sudah ngantuk bandar tahajud, maka misalnya memukul-mukul wajah supaya kadang mengantuk. Nah ini kan berarti melampaui batas dalam beribadah. Dan melampaui batas dalam beribadah ini pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Yaitu salah satu istri beliau ini sangat semangat beribadah kepada Allah. Jadi ketika itikaf ya, beliau bergantung. Jadi kalau mengantuk, uyuh, bergantung di tali. Sehingga apa? Tetap beribadah dalam kondisi berdiri. Kemudian Rasulullah SAW ya menyampaikan, menjelaskan bahwa anggota tubuh kita ini memiliki hak. Anggota tubuh kita ini apa? Memiliki hak. Kalau mengantuk maka guring. Kalau misalnya keuyuhan maka istirahat. Maka jangan dipaksakan beribadah kepada Allah dalam kondisi yang seperti itu. Karena tubuh kita pun memiliki haknya agar dia bisa istirahat dan seterusnya. Lagi pula ketika seseorang itu memaksakan beribadah kepada Allah seperti perkara yang sunnah, maka bisa jadi dia tidak bisa khusyuk di dalam sholatnya. Maka silahkan istirahat ya, kemudian teruskan kembali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, nah kalau kita perhatikan ayat tadi, maka larangan gulu ya. Gulu ini bukan bahasa Banjar leher bukan ya. Gulu ini artinya adalah berlebih-lebihan. Maka larangan gulu ini pada asalnya hanya ditujukan untuk ahlul kitab, yaitu dari golongan Yahudi dan Nasrani. Namun ini berlaku juga untuk kaum muslimin secara umum karena mereka dilarang untuk meniru perilaku dari ahlul kitab. Di antara sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Rasulullah secara khusus ya melarang kita untuk bertasyabbuh, untuk meniru-niru kebiasaan yang buruk dari ahlul kitab. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, la tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi juhri dhabbin lattaba'tumuhum. Qulna ya Rasulullah al yahud wan nasara qala faman. Sungguh kalian akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian sekilan demi sekilan dan sehasta demi sehasta. Maksudnya adalah Rasulullah ini sudah mengatakan jauh-jauh hari bahwa kita nanti ya akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian, yaitu orang Yahudi dan Nasrani. Sedikit demi sedikit sampai menjadi keyakinan sehingga sulit untuk dihilangkan. Sampai-sampai kata Nabi, ya, jika orang-orang kalian ikuti itu masuk ke lubang dob adalah ya kadal Arab lah. Ini berbeda dengan kadal yang ada di Indonesia atau apa namanya biawak ya. Kata kalau diterjemahkan biawak ya. Jadi dob itu dia karakternya berbeda dengan biawak. Kalau dob yang ada di Arab sana yang hidupnya di padang pasir itu halal untuk dimakan. Halal untuk dimakan. Karena dia memakan tumbuhan ya. Di antara perbedaannya adalah dia memakan tumbuhan dan dia halal untuk dimakan. Jadi Rasulullah di sini mengumpamakan sampai-sampai kita ini mengikuti orang-orang Yahudi dan Nasrani sekalipun mereka masuk ke lubang dob kita ikuti. Dalam artian apa? Saking dia sudah mencintainya entah budaya, masalah ibadah dan seterusnya ya, maka sesesat apapun mereka, tetap ada kaum muslimin yang mengikuti. Tetap ada yang mengikuti. Kemudian kata Rasulullah, pasti kalian pun akan mengikuti. Jadi orang-orang ini yang dijadikan sebagai panutan, orang-orang kafir ini, sekalipun sesesat apapun mereka, maka ada yang mengikuti. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang diikuti itu adalah orang Yahudi dan Nasrani? Maka Rasulullah menjawab, lantas siapa lagi? Maka maksudnya adalah kita ini, kaum muslimin zaman sekarang ini suka ikut-ikutan dalam perkara yang buruk terhadap orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani.
Nah, timbul pertanyaannya, apakah mutlak tidak boleh mengikuti mereka? Maka jawabannya tidak mutlak. Ketika misalnya perkara itu baik, ya, yang mereka miliki, maka boleh diikuti. Seperti misalnya perkara teknologi. Perkara apa? Teknologi. Mereka menciptakan berbagai macam kemudahan dalam berkomunikasi lewat teknologi. Apakah boleh kita meniru? Maka jawabannya boleh. Maka yang dilarang dalam agama adalah berkaitan dengan sesuatu yang buruk. Entah tadi berkaitan dalam masalah ibadah, ya, dalam masalah berpakaian, ya, yang itu menjadi ciri khas dari mereka. Maka ini tentu yang diharamkan dan dilarang. Seperti misalnya ini kan Parak sudah tanggal 25, pian tahu saja sudah. Maka ini sebagian kaum muslimin, ya, tidak merasa itu adalah hal yang dilarang ketika mereka memakai atribut yang biasa dipakai oleh mereka dalam beribadah. Entah berkaitan dengan alat musik seperti trompet, ya, topi-topi yang merah itu dan seterusnya. Maka ini hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin tidak boleh meniru kebiasaan-kebiasaan apalagi berkaitan dalam perkara akidah. Kemudian ahlul kitab dilarang berbuat ghulu atau melampaui batas dalam perkara agama, maka kaum muslimin pun juga demikian. Mereka dilarang untuk berbuat ghulu atau melampaui batas dalam perkara agama, entah berkaitan dalam akidahkah, ibadahkah, gaya berpakaiankah, dan seterusnya. Seperti misalnya gaya berpakaiannya, bahwa ada simbol-simbol yang terkadang dalam baju-baju yang kita beli ternyata ada simbol-simbol dari agama mereka, maka tidak boleh dipakai. Seperti misalnya jersey sepak bola, itu pian perhatikan lambangnya, jangan sampai ada salibnya, ya, maka tidak boleh dipakai, ya. Jadi tidak boleh dipakai ketika ada pakaian yang ternyata ada simbol-simbol dari agama mereka, hukumnya adalah haram. Kemudian berkaitan dengan ahlul kitab, kan ada dua, ada orang Yahudi dan ada orang Nasrani. Nah, kalau orang Yahudi, mereka melampaui batas terhadap Uzair. Terhadap siapa? Uzair. Dan Uzair ini, ya, memang para ulama berbeda pendapat, apakah dia nabi kah ataukah dia orang soleh kah. Namun tidak ada dalil yang sabit, yang valid, yang menyatakan Uzair ini adalah seorang nabi. Berarti dia adalah orang soleh. Dan dia termasuk orang soleh yang hidup di masa Bani Israel. Jadi beliau adalah seorang yang soleh dari kalangan Bani Israel. Ada sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dari sahabat Abu Hurairah. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma adri atubba la'inun huwa amla, wa ma adri Uzairun nabiyyun amla." Jadi di hadis ini Rasulullah bersabda tentang sosok yang bernama Uzair. Rasulullah mengatakan, dan saya tidak tahu apakah Uzair nabikah atau bukankah. Karena Allah tidak memberikan pengetahuan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sosok Uzair ini, maka tidak boleh kita tetapkan dia adalah seorang nabi. Namun dia adalah seorang yang soleh. Nah, orang Bani Israel berlebih-lebihan kepada beliau sehingga mereka mengatakan dalam Al-Quran Uzair adalah putranya Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang Nasrani, ya, orang Nasrani, maka mereka berlebih-lebihan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan mereka berlebih-lebihan kepada Nabi Isa, menganggap atau berkeyakinan terhadap Nabi Isa dengan tiga macam keyakinan. Yang pertama, mereka meyakini Isa adalah Allah. Dalam Al-Quran nanti kita sebutkan, mereka meyakini bahwa Isa adalah Allah itu sendiri. Kemudian keyakinan yang kedua, di antara mereka juga ada yang berkeyakinan Isa adalah anak Allah. Isa adalah anak Allah. Kemudian di antara mereka berkeyakinan Isa adalah satu dari yang tiga. Satu dari yang tiga atau Trinitas, 3 in 1. Satu dari yang tiga. Kalau ada misalnya kopi, gula, kemudian creamer, lalu pian gabungkan, maka itu tiga satu dari yang tiga. Jadi
orang Nasrani pun bermacam-macam keyakinan mereka terhadap Nabi Isa. Jadi di antara mereka ada yang mengatakan Isa adalah Allah itu sendiri, di antara mereka juga mengatakan Isa adalah anaknya Allah, di antara mereka juga mengatakan meyakini Isa adalah satu dari yang tiga, satu Tuhan dari tiga Tuhan. Nah, tiga keyakinan tadi Allah sebutkan dalam Al-Quran. Yang pertama adalah mereka meyakini Isa adalah Allah itu sendiri. Ini disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 17. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh telah kafirlah orang-orang yang mengatakan, apa yang mereka katakan? Sesungguhnya Allah adalah Al-Masih putra Maryam. Jadi mereka di antara mereka meyakini Nabi Isa itu adalah Allah itu sendiri. Keyakinan yang kedua, di antara mereka menganggap Isa adalah anaknya laki-laki Allah. Ini disebutkan dalam surah Maryam ayat 88 dan 89. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalu ittakhadar rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mengatakan, orang-orang Nasrani, Tuhan yang pemurah mengambil anak atau memiliki anak. Yaitu orang Nasrani menganggap apa? Nabi Isa sebagai anak. Sesungguhnya kalian, kata Allah, telah mendatangkan suatu perkara yang sangat mungkar. Yaitu mereka mengatakan bahwa Nabi Isa adalah anaknya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, mereka di antara mereka menganggap Isa adalah satu dari yang tiga. Satu dari yang tiga, ya. Ada Tuhan Anak, Tuhan Ibu, dan Tuhan Ayah. Ini disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 73, firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kafaral ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh telah kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah salah satu dari yang tiga. Maka Allah adalah Tuhan Bapa, kemudian Nabi Isa adalah Tuhan Anak, kemudian Maryam adalah Tuhan Ibu, ya. Trinitas tiga yang menjadi satu, ya, tiga yang menyatu. Maka di dalam agama Nasrani pun juga ada mazhabnya, ada keyakinan-keyakinan yang bermacam-macam terhadap Nabi Isa. Yang pertama tadi, Nabi Isa di antara mereka meyakini adalah Allah itu sendiri. Yang kedua adalah anak Allah, yang ketiga adalah satu dari yang tiga. Kemudian di antara keyakinan atau mazhab, ya, yang berhubungan dengan Nabi Isa yang diyakini oleh agama Nasrani adalah ada mazhab namanya, jadi ada juga mazhab dari agama Nasrani. Ada di antara mereka yang nama mazhabnya adalah mazhab Ya'qubiyah, mazhab Ya'qubiyah. Mereka meyakini bahwa Nabi Isa adalah satu tabiat, memiliki satu tabiat, yaitu tabiat ketuhanan, ya, namun sekaligus tabiat manusia. Jadi mazhab ini, ya, pendapat ini di antara orang Nasrani ada namanya mazhab Ya'qubiyah. Mungkin kalau kita ada firqah Khawarij, Mu'tazilah, itu jadi mereka juga punya firqah-firqah yang bermacam-macam. Di antara mereka ada yang meyakini bahwa Nabi Isa itu memiliki satu tabiat, itu tabiat Tuhan, namun sekaligus tabiat manusia. Maka mereka berpandangan bahwa Allah bersatu dengan Nabi Isa. Allah menyatu dengan Nabi Isa. Ini sebagaimana seperti susu yang bercampur dengan kopi. Jadi mereka mengatakan bahwa Allah bersatu dengan Nabi Isa. Dan ini mirip keyakinan yang menyimpang dalam Islam yang disebut dengan al-ittihadiyah. Tuhan menyatu dengan makhluk. Akhirnya ini mengaku sebagai Tuhan. Akhirnya si Idin mengaku sebagai Tuhan. Ketika si Idin ini mengaku sebagai Tuhan, kenapa saya beribadah sedangkan saya adalah Tuhan? Akhirnya kada sembahyang, akhirnya begini dan begitu. Akhirnya menyalahi syariat. Jadi dalam agama Nasrani pun ada firqah-firqah yang menyimpang di antara mereka. Kemudian dalil yang pertama tadi di sini Allah menyatakan bahwa
orang-orang ahlul kitab mereka melampaui batas terhadap orang soleh. Ya. Yang pertama adalah orang Yahudi berlebih-lebihan kepada Uzair yang mereka yakini sebagai anak Tuhan. Kemudian yang kedua Nabi Isa alaihissalam yang mereka yakini sebagai entah Allah itu sendiri atau dia adalah anak Allah atau satu dari yang tiga. Kemudian dalil yang kedua tentang kekufuran disebabkan oleh berlebih-lebihan kepada orang soleh, yaitu sebuah dalil berupa hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Penulis mengatakan, wa fi sahih an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma fi qaulillahi taala wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddaw wa la suwa'a wa la yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Surah Nuh ayat 23. Dalam Sahih Al-Bukhari ada satu riwayat dari Abdullah bin Abbas yang menjelaskan tentang firman Allah Subhanahu wa taala surah Nuh ayat 23. Dan mereka, maksudnya adalah kaum Nabi Nuh, mengatakan, janganlah sekali-kali kalian meninggalkan penyembahan terhadap Tuhan-Tuhan kalian, dan janganlah sekali kalian juga meninggalkan penyembahan kepada Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, dan Nasar. Lalu setelah Abdullah bin Abbas membaca firman ini, beliau menjelaskan, qala hadhihi asma'u rijalin solihin min qaumi Nuh falamma halaku awhasyaitanu ila qaumihim aninsibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaban wasammuha bi asma'ihim fafa'alu walam tu'bat hatta idza halaka ulaika wa nusiyal ilmu ubidat. Abdullah bin Abbas mengatakan tentang firman Allah tadi ada 5 orang-orang soleh yang menjadi sesembahan kaum Nabi Nuh. Ini adalah nama orang-orang soleh dari kaum Nabi Nuh. Ketika mereka meninggal dunia, jadi orang soleh ini ketika dia masih hidup, orang tidak berlebih-lebihan. Jadi rata-rata baik zaman dulu maupun zaman sekarang, ketika orang soleh ini masih hidup, mereka tidak berlebih-lebihan. Namun ketika sudah meninggal dunia, barulah apa? Berlebih-lebihan. Ini adalah orang-orang soleh dari kaum Nabi Nuh. Ketika mereka meninggal dunia, syaitan membisikkan kepada kaum mereka agar membuat patung-patung mereka yang telah meninggal di tempat-tempat di mana di situ pernah diadakan pertemuan-pertemuan mereka. Jadi pada asalnya hanya dibikin patung dan berhala saja. Dan mereka disuruh memberikan nama-nama patung tersebut dengan nama-nama mereka. Jadi hanya sebatas untuk dibikin patung agar semangat beribadah. Ini menunjukkan sabarnya syaitan, ya, menjerumuskan orang-orang kepada kesyirikan. Jadi pada awalnya dibisikkan dulu, ayo bangun patung, bangun gambar-gambar yang kalau antum melihat, antum semangat beribadah karena ini adalah orang saleh. Ketika generasi pemahat ini meninggal dunia, ya, kemudian ilmu sudah dilupakan, akhirnya syaitan membisikkan kembali, ini ada patung yang orang-orang sebelum kalian, nenek moyang kalian menyembahnya, maka kalian sembah juga. Jadi dia punya trik, jadi syaitan itu sangat jago, ya. Saking jagonya atau iblis, ya, dia mampu mengeluarkan Nabi Adam dari surga, subhanallah, ya. Maka ini termasuk trik dari syaitan dan sabarnya dia menjerumuskan orang dalam kesyirikan. Maka awal-awalnya dibisikkan dulu, ayo bikin patung, bikin gambar, ya. Kemudian lama-kelamaan akhirnya macam-macam, ya. Akhirnya gambarnya, fotonya tadi dibikin ada kain kuning, nah digantungi kembang-kembang, macam-macam jadinya. Dikasih dupa ini dan itu. Nah, akhirnya entah bertawassul, ya, memanggil-manggil namanya, padahal orangnya sudah meninggal dunia, ya. Jadi pada awalnya seperti itu. Kemudian kata Abdullah bin Abbas, kita teruskan. Kemudian orang-orang tersebut menerima bisikan syaitan dan saat itu patung-patung yang mereka buat belum dijadikan sesembahan. Jadi generasi yang memahat ini, ya, maka belum disembah, hanya sebatas untuk motivasi dalam beramal soleh. Baru setelah para pembuat patung itu meninggal dunia
dan ilmu agama dilupakan, maka mulai saat itulah patung-patung tersebut menjadi disembah. Maka tentang penjelasan ayat dan athar dari Abdullah bin Abbas ini, yaitu adalah ketika Nabi Nuh alaihissalam datang berdakwah kepada kaumnya agar mereka meninggalkan sesembahan mereka. Maka para pembesar dari kaum mereka memerintahkan kaumnya agar tidak meninggalkan sesembahan mereka. Jadi ketika Nabi Nuh alaihissalam berdakwah kepada kaumnya agar mereka menyembah sesembahan selain Allah, maka para pembesarnya mengatakan, apa perkataan mereka tadi? Bahwa kalian janganlah meninggalkan sesembahan kepada 5 orang tadi. Dan ini menunjukkan adalah bentuk kesabaran kaum musyrikin, yaitu mereka saling memerintahkan untuk bersabar di atas kesyirikan yang mereka lakukan. Jadi apa isinya? Yaitu para pembesar mereka mengatakan kepada kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, kepada orang secara umum, agar jangan meninggalkan sesembahan yang mereka telah sembah, agar mereka sabar terhadap sesembahan yang mereka sembah. Kemudian di antara dalilnya juga bahwa mereka sabar dalam menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, sabar dalam kesyirikan mereka. Allah juga mengatakan dalam surah Shad ayat 6, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wantalaqal mala'u minhum animshu wasbiru ala alihatikum inna hadza lasyai'un yurad." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan pergilah pemimpin-pemimpin mereka sambil mengatakan, pergilah kalian dan sabarlah menyembah Tuhan-Tuhan kalian. Sesungguhnya ini benar-benar sesuatu hal yang dikehendaki. Maka inilah asal muasal dari kesyirikan yang terjadi pertama kali di muka bumi ini semenjak zaman Nabi Adam diturunkan ke muka bumi ini sampai 10 kurun atau 10 generasi, yang mana mereka di atas Islam, di atas tauhid, hingga datang kaumnya Nabi Nuh, yang mana mereka pertama kali melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pada asalnya adalah karena berlebih-lebihan mengagungkan orang soleh. Maka ketika mereka melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala pertama kali, maka Nabi Nuh diutus sebagai seorang nabi sekaligus sebagai seorang rasul. Karena ada kesyirikan, ketika didakwahkan mereka melawan, mereka menentang, maka diutuslah rasul. Karena kalau ada seorang yang soleh, yang dia hanya sebatas seorang nabi saja, tidak menjadi rasul, hanya sebatas nabi saja, bukan menjadi rasul, maka ketika dia berdakwah tidak ada pertentangan. Ketika dia berdakwah tidak ada pertentangan. Makanya kalau kalian perhatikan dalam Al-Quran tentang cerita Nabi Adam, apakah ada kaumnya Nabi Adam menentang Nabi Adam? Maka jawabannya tidak. Makanya Nabi Adam hanya seorang nabi, bukan rasul. Rasul yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam. Kenapa diutus sebagai seorang rasul? Karena kaumnya melakukan kesyirikan, kemudian didakwahi, kemudian menentang nabinya. Maka Nabi Nuh adalah rasul yang pertama. Jadi nabi sekaligus rasul. Makanya apa perbedaan antara nabi dan rasul? Kalau nabi saja ketika dia berdakwah maka tidak ada pertentangan oleh kaumnya. Tapi kalau nabi sekaligus rasul, ketika dia berdakwah maka pasti ada pertentangan terhadap kaumnya. Maka dalam hadis pun juga demikian, hadis yang sahih. Ketika di padang mahsyar orang-orang ingin secepatnya diputuskan di padang mahsyar, maka mereka mendapatkan kesulitan yang luar biasa, kesusahan yang luar biasa. Sehingga manusia mendatangi para nabi untuk minta syafaat. Ketika mereka mendatangi Nabi Nuh alaihissalam, apa alasan mereka mendatangi Nabi Nuh? Mereka mengatakan, anta awwalur rusul ilal ardi. Engkau wahai Nuh adalah rasul yang pertama diutus ke bumi. Wasammakallahu abdan syakura, dan Allah menamakanmu dengan hamba yang pandai bersyukur. Namun ketika di padang mahsyar
Nabi Nuh pun juga minta uzur, tidak bisa memberikan syafaat. Jadi maksudnya adalah ketika Nabi menceritakan kondisi padang mahsyar yang manusia mendatangi para nabi untuk minta syafaat ketika mereka datang kepada Nabi Nuh, alasan mereka adalah karena Nabi Nuh adalah Rasul yang pertama. Dan ini dalil yang sangat jelas bahwa Nabi Nuh adalah Rasul yang pertama, bukan Nabi Adam alaihissalam. Ya, bukan Nabi Adam alaihissalam. Karena tadi Nabi Adam tidak ada pertentangan oleh kaumnya, sedangkan Nabi Nuh ada pertentangan oleh kaumnya. Maka itulah maksud dari seorang Rasul, pasti ada pertentangan dari kaumnya. Nah, tentang kisah tadi yang kita jelaskan berkaitan dengan kesesatan dari kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, yang mana mereka berlebih-lebihan kepada 5 orang tadi, maka ini menunjukkan syaitan ya sangat sabar untuk menjerumuskan manusia. Yang pada awalnya syaitan hanya menggoda mereka agar membuat patung-patung hanya untuk sekedar mengenang kesolehan si pemilik patung ini. Ya, jadi ketika misalnya mereka melihat, maka semangat beribadah. Ini orang soleh dan seterusnya. Sehingga apa? Mereka termotivasi untuk melakukan amal soleh. Lalu ketika generasi pemahat ini meninggal dunia, kemudian ilmu ya semakin hilang, ya, semakin jauh dari mereka, maka datanglah generasi berikutnya ya, yang mana mereka melihat patung berdiri, kemudian mereka juga tidak memiliki ilmu agama. Akhirnya syaitan membisikkan kepada mereka bahwa ini adalah patung yang disembah oleh nenek moyang kalian. Akhirnya apa? Disembah. Kemudian para ikhwas sekalian, maka berdasarkan ya kisah tadi yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, maka dalil yang kedua ini menyatakan bahwa sebab yang paling besar, bahkan yang pertama kali terjadi berupa kesyirikan adalah karena tadi berlebih-lebihan kepada orang-orang soleh. Dan ini juga terjadi dari masa ke masa. Ya. Bagaimana misalnya dari di zaman Nabi Bani Israel, yang mana mereka berlebih-lebihan kepada Uzair dengan mengatakan Uzair adalah anaknya Allah. Kemudian generasi setelahnya juga adalah generasi dari kaum Nabi Isa alaihissalam, yang mana mereka mengatakan Isa adalah entah Allah itu sendiri, putra Allah dan seterusnya. Kemudian di zaman Rasulullah pun juga demikian. Di zaman Rasulullah pun juga demikian. Ya, kaum musyrikin mereka menamakan patung-patung mereka dengan nama-nama orang soleh, seperti Lata. Ya, seperti Lata. Lata kata Abdullah bin Abbas, dia adalah seorang laki-laki yang yaluttu as-sawiq, yang dia membuat adonan tepung sehingga dibikin makanan dan dibagikan untuk jamaah haji, haji. Jadi syariat haji ini ya sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, dan orang Arab secara umum mengagungkan ibadah haji karena itu berasal dari nenek moyang mereka Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena bangsa Arab dari keturunan Nabi Ibrahim yaitu Nabi Ismail, sehingga mereka mengagungkan ibadah haji. Nah, ketika orang Arab atau dari negara Arab mana ya, yang mana mereka beribadah ya haji ke Makkah, maka ada seorang yang bernama Lata, yang dia suka membagikan adonan roti kepada para jamaah haji. Nah, ketika orang ini meninggal dunia lalu dibikin patung kemudian disembah. Dan ada 4 berhala yang terbesar yang masyhur di Jazirah Arab, ada Hubal ya, Lata, Uzza dan Manat. Hubal, Lata, Uzza dan Manat. Ini adalah 4 berhala yang masyhur yang disembah di Jazirah Arab. Kemudian, nah setelah penulis membawakan 2 dalil. Yang pertama dalil Al-Quran, yang kedua dalil hadis. Kemudian yang ketiga beliau mengutip perkataan Al-Allamah Ibnul Qayyim. Beliau mengatakan, qala Ibnul Qayyim, qala ghairu wahidin minas salaf lamma matu akafu ala kuburihim thumma sawwaru tamathilahum thumma tala alaihimul amad fa'abaduhum wa an Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tutruni kama atratin nasara bana Maryam
innama ana abdun faqulu Abdullahi wa rasuluhu akhrajahu. Ibnul Qayyim berkata, ini beliau mengatakan dalam kitabnya Ighatsatul Lahfan, Ighatsatul Lahfan. Jadi Ibnul Qayyim ini termasuk salah satu murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang termasuk produktif dalam menulis dan termasuk dari kalangan ulama muhaqqiqin, para peneliti, ulama peneliti Ibnul Qayyim. Dan Ibnul Qayyim ini kunyah beliau adalah Abu Abdillah. Abu Abdillah, masyhur dengan sebutan Ibnul Qayyim ya. Anaknya Qayyim. Qayyim artinya adalah mudir, pendiri. Nah, karena Abbasidin adalah pendiri sekolah atau pendiri sebuah lembaga pendidikan, lalu disebutlah dan terkenallah sebutan dengan anaknya pendiri, anaknya mudir, Ibnul Qayyim. Dan nama asli beliau adalah Muhammad bin Abu Bakar bin Ayyub, yang dikenal dengan sebutan Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Dan beliau adalah seorang ulama besar dan tokoh gerakan dakwah Islam. Dan beliau adalah murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan beliau meninggal pada abad ke-8 atau pada tahun 751. Ibnu Qayyim mengatakan, banyak para ulama salafus saleh mengatakan, setelah mereka itu meninggal, 5 orang soleh tadi yang di zaman Nabi Nuh, setelah mereka itu meninggal, banyak orang-orang yang berbondong-bondong mendatangi kuburan mereka. Lalu mereka membuat patung-patung mereka. Jadi sebelum dibikin tadi patung, ke kuburan dulu. Nah, jadi berkaitan dengan kuburan ini memang sensitif, Bang. Tapi kita jelaskan ya. Maka memang demikian, berlebih-lebihan kepada orang saleh itu biasanya berkaitan dengan kuburan. Berkaitan apa dengan kuburan? Banyak orang-orang yang berbondong-bondong mendatangi kuburan mereka. Lalu mereka membuat patung-patung mereka. Kemudian setelah waktu berjalan beberapa lama, akhirnya patung-patung tersebut dijadikan sebagai sesembahan. Kemudian Ibnu Qayyim menjelaskan ya bagaimana tahapan-tahapan syaitan dalam menggoda manusia sehingga mereka menyembah penghuni kubur. Ini beliau sebutkan dalam kitabnya Ighatsatul Lahfan. Jadi beliau ada menyebutkan 6 tahapan. Para manusia atau orang-orang ya sampai menyembah kepada penghuni kubur. Tahapan yang pertama, syaitan membisikkan kepada para penyembah kuburan tersebut bahwa membuat bangunan di atas kuburan, beriktikaf di atasnya, dan menjadikan kuburan sebagai id, dan itu adalah suatu penerapan kecintaan mereka kepada Nabi dan orang soleh. Jadi syaitan ini membisikkan, ayo antum ini harus tunjukkan bagaimana kecintaan antum kepada orang soleh. Bikinkan bangunan, kemudian berkeliling ya di atas kuburan tadi, kemudian tanahnya diambil, kemudian jadikan sebagai id, perayaan dan seterusnya. Jadi pada awalnya apa? Syaitan membisikkan sebagai bentuk penerapan terhadap kecintaan kepada orang soleh ini, bikinkan bangunankah, kubahkah, macam-macam berkaitan dengan tambahan-tambahannya. Itu pada awalnya. Sebagai apa? Bentuk penerapan terhadap kecintaan kepada mereka. Kemudian tahapan yang kedua, syaitan membisikkan kepada mereka bahwa berdoa di kuburan adalah mustajab. Nah, adalah apa? Mustajab. Karena sudah dibikin kubah sehingga orang yang datang merasa subhanallah, ini luar biasa ya. Lebih bagus daripada rumah antum. Jadi kuburannya luar biasa, ada bangunannya, megah, wangi dan seterusnya. Sehingga orang yang datang melihat kagum dengan bangunan tersebut. Kemudian syaitan membisikkan kepada mereka bahwa berdoa di kuburan adalah mustajab. Dan itu lebih baik daripada berdoa di masjid ya, lebih baik daripada berdoa di sepertiga malam. Sehingga orang banyak dan Nabi suka beribadah di kuburan, berdoa dan beribadah di kuburan karena mereka meyakini mustajab doa. Kemudian tahapan ketiga, jika hal tersebut yang dua tadi ya tertanam di hati mereka,
Maka syaitan melanjutkan kepada tahapan berikutnya, yaitu dari berdoa di sisi kuburan orang saleh meningkat menjadi bertawassul atau berdoa dengan mayat orang saleh tersebut. Kan yang kedua tadi berdoa kepada Allah, namun diyakini mustajab doa kalau di kuburan. Lalu tahapan ketiga, dia membisikkan bahwa langsung berdoa kepada penghuni kuburan tadi, entah menjadikan perantara dan seterusnya. Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Ighatsatul Lahafan menyebutkan tahapan-tahapan syaitan dalam menjerumuskan manusia kepada kesyirikan. Tahapan yang pertama, syaitan membisikkan kepada mereka agar mendirikan bangunan di kuburan mereka, beriktikaf, ya. Kemudian menjadikan kuburan sebagai id yang berulang-ulang dan dibikin perayaan di kubur tersebut. Ini sebagai suatu penerapan kalian terhadap kecintaan kepada mereka. Jadi ayo silahkan, kata syaitan, bikin bangunan, iktikaf di kuburan, ya. Karena kalian mencintai orang tersebut, nabi tersebut, atau mencintai orang soleh tersebut. Padahal mencintai nabi, mencintai para ulama, orang soleh, itu bukan dengan cara membuat beraneka macam meragam di atas kuburan, bukan. Tapi caranya adalah dengan mengikuti mereka, ya, dengan mengamalkan ilmu mereka, ya, meniru adab-adab dan akhlak mereka, bukan memvariasi kuburan-kuburan mereka. Ya. Kemudian tahapan yang kedua adalah syaitan membisikkan kepada mereka bahwa mereka ini berdoa di kuburan adalah mustajab. Jadi pada awalnya memang berdoa kepada Allah, tapi di kuburan dengan dibisikkan lebih mustajab dibandingkan di masjid, ya, dibandingkan di sepertiga malam. Tahapan yang ketiga, ketika sudah tertanam di hati mereka hal tersebut yang dua tadi, maka syaitan melanjutkan kepada tahapan berikutnya, yaitu berdoa di sisi kuburan orang yang saleh ini meningkat menjadi bertawassul atau membuat perantara dengan orang yang saleh yang sudah meninggal ini. Seperti perkataan sebagian mereka, ya Allah, aku memohon kepadamu dengan nama si fulan, atau aku memohon kepadamu dengan hak si fulan. Jadi ketika berdoa membuat perantara, bertawassul dengan orang yang sudah meninggal tersebut. Kemudian tahapan yang keempat, jika ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya, jika ini sudah tertanam di hati mereka dengan menjadikan orang yang sudah meninggal ini sebagai perantara, maka syaitan berpindah pada tahapan berikutnya yang membisikkan kepada mereka agar meminta langsung, agar berdoa langsung kepada orang yang sudah meninggal tersebut. Jadi pada asalnya hanya bertawassul saja. Kemudian tahapan berikutnya syaitan menjerumuskan mereka agar mereka ini langsung berdoa kepada si penghuni kubur tersebut. Ya, entah langsung mempandir, ya, ketika ziarah misalnya, wali fulan, syekh fulan, kabulkan hajat saya dan seterusnya, maka menjadi berdoa kepada si penghuni kubur tadi. Kemudian tahapan yang kelima, jika sudah tertanam dalam hati mereka, maka syaitan beranjak kepada tahapan berikutnya, yaitu menjadikan kuburan tersebut sebagai wathan atau berhala yang disembah. Nah, sebagai apa? Wathan atau berhala yang disembah. Maka banyak akhirnya orang-orang yang datang ke kuburan tersebut bukan tujuan pada asalnya untuk ziarah. Maka ada tambahan-tambahan selain ziarah. Jadi makanya kan ada perbedaan antara wathan dengan sonam. Kalau terjemahnya kan sama-sama berhala. Tapi kalau sonam itu punya bentuk manusia, bentuk patung. Tapi kalau wathan, apapun disembah maka dinamakan dengan wathan. Kayak kuburan kan bukan berbentuk manusia, enggak. Beda dengan sonam, berbentuk manusia atau berbentuk binatang, itu namanya sonam. Tapi kalau wathan, segala sesembahan selain Allah maka dinamakan dengan wathan. Seperti kuburan. Jadi lama kelamaan setelah mereka langsung berdoa kepada si penghuni kubur ini, maka syaitan membisikkan kepada mereka agar
kuburan ini dijadikan sebagai sesembahan. Dijadikan apa? Sebagai berhala atau sesembahan. Maka akhirnya dipasang lampu, tirai, macam-macam ya, karena disembah dan beribadah di situ. Entah tadi menciumnya, berhaji di situ dan seterusnya. Ini seperti orang-orang Syiah ya. Orang-orang Syiah yang sangat berlebihan kepada para imam mereka ya. Bahkan mereka sujudnya kepada di hadapan kuburannya ya. Kemudian macam-macam kalau pian lihat praktek orang Syiah terhadap kuburan para imam mereka. Itu luar biasa ya. Ada yang merangkak-rangkak menuju ke kuburannya ya. Macam-macam, ada kotak infaknya juga ada. Kotak infaknya ada sehingga banyak benar duitnya di situ ya. Mengusap-ngusap dan seterusnya. Kemudian tahapan yang keenam yang terakhir, maka syaitan beranjak kepada tahapan berikutnya, yaitu mereka pun menjadikan kuburan orang soleh tersebut sebagai id yang dikunjungi pada waktu-waktu tertentu atau tahunan. Lalu mengajak orang-orang yang lain untuk mengagungkan kuburan tersebut. Makanya dalam doa Nabi kan, Nabi berdoa kepada Allah, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai wathan, sesembahan yang disembah. Dan itu menunjukkan kekhawatiran Nabi terhadap kuburan. Bahwa pada asalnya orang yang berlebih-lebihan terhadap orang saleh itu bermuara pada kuburan. Makanya orang yang ziarah ke kuburan itu disyariatkan. Kita tidak mengatakan enggak boleh ziarah kubur, boleh, disyariatkan, disunnahkan ya. Bahkan itu sebagai sarana kita untuk mengingat kematian, mengingat perkara akhirat. Namun itu menjadi terlarang ketika ada tambahan-tambahan yang lain. Entah bernazar kepada penghuni kuburan tadi, ya, entah mengusap, mencium nisannya, ya, mengambil apa misalnya tanahnya dan seterusnya, ya. Kalau seandainya niatnya murni hanya untuk ziarah, mengingat kematian, maka ini disyariatkan. Namun ketika ada tambahan-tambahan yang lain, maka ini tentu ziarah yang dilarang. Ya, maka dan pada awal-awal Islam ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabat untuk ziarah karena iman mereka belum kuat, ilmu mereka belum mapan, sehingga Rasulullah melarang untuk ziarah kubur. Ketika iman mereka kuat, Nabi sudah menjelaskan banyak hal terhadap mereka, iman mereka sudah kuat, barulah Nabi mengatakan ala fazuruha, maka ketahuilah silakan untuk diziarahi. Nabi menyebutkan fa innaha tudzakirukumul akhirah. Maka sesungguhnya ziarah kubur adalah mengingatkan kalian terhadap perkara akhirat. Nah, ini adalah tujuan dari ziarah. Kalau tujuannya bukan untuk itu, maka dinamakan ziarah yang terlarang. Jadi ziarah yang syar'i adalah tujuannya untuk apa tadi? Untuk mendoakan untuk si mayit boleh. Untuk misalnya mengingat kematian juga disyariatkan. Kalau seandainya tujuannya tidak selain ini, maka menjadi terlarang. Bernazarkah ya, kemudian menganggap di situ mustajab doa, akhirnya kan kuburan lebih ramai dibandingkan dengan masjid. Orang lebih semangat pergi ke kuburan dibandingkan dengan masjid. Akibat dari tadi berlebih-lebihan kepada kuburan dan orang soleh tersebut. Kemudian dalil yang ketiga berkaitan dengan kesyirikan disebabkan berlebih-lebihan kepada orang soleh. Berupa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dari Umar bin Khattab bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam, innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluhu. Janganlah kalian berlebih-lebihan dalam memujiku. Jadi makna itra itu berlebih-lebihan dalam memuji. Berlebih-lebihan dalam memuji. Yang akhirnya dipuji setingkat dengan atau sederajat dengan Tuhan. Seperti misalnya ada orang yang memuji Rasulullah. Ada orang yang memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan bahwa alam ini tercipta karena Nabi Muhammad. Alam ini tercipta karena Nabi Muhammad.
Padahal kan Allah jelas mengatakan dalam Al-Quran, Allah menciptakan alam ini, manusia dan jin adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang kita disunnahkan memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita disunnahkan, ya, dianjurkan untuk memuji Nabi, namun tidak boleh secara berlebih-lebihan. Maka di sini Rasulullah menyuruh dan memerintahkan kepada umatnya, janganlah kalian berlebih-lebihan dalam memujiku. Sebagaimana orang-orang Nasrani berlebih-lebihan dalam memuji Isa bin Maryam. Aku hanyalah seorang hamba, maka katakanlah hamba Allah dan utusan Allah. Hamba Allah dan utusan Allah. Ya, kita sambungin ke pekan berikutnya. Ya, insyaallah ini masih ada beberapa dalilnya, ada berapa dalil lagi nih? Ada satu dalil ya. Tapi ini kandungannya cukup banyak ya. Jadi insyaallah kita teruskan di pertemuan berikutnya. Ini cukup banyak kandungan dalam bab ini, ada 20 kandungan ya. Insyaallah kita bahas di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Intinya adalah ketika kita membahas tentang bab ini, maka kita harus berhati-hati terhadap berlebihan kepada orang saleh. Memang kita sebagai umat muslim diperintahkan untuk memuliakan sesama muslim. Terlebih dia adalah orang saleh, orang berilmu ya, orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Namun ada batasan-batasan ya. Seseorang itu memuliakan orang saleh. Maka tidak boleh sampai kepada derajat dia menyembah ya, berdoa kepada orang tersebut ya, atau meyakini orang tersebut memiliki suatu keistimewaan sama seperti Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya ada anggapan atau keyakinan bahwa Nabi Muhammad juga memiliki andil dalam mengatur alam semesta. Maka ini tidak boleh. Maka ini tidak boleh. Seperti ada orang yang meyakini juga bahwa Rasulullah mengetahui segala perkara yang gaib. Ini juga tidak boleh. Maka anggapan-anggapan seperti ini harus kita jauhi, karena ini berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah lah satu-satunya yang mengatur alam semesta, mengetahui perkara yang gaib, maka makhluk tidak memiliki peran apapun dalam mengatur alam semesta, termasuk adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini para ikhwas sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga akidah kita ya, semoga keluarga kita pun juga dilindungi akidahnya, sehingga kita bisa benar-benar ya, menerapkan hak Allah yang paling utama, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.